Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suasana Hari Raya Idul Fitri tahun ini terasa unik, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika mayoritas umat Islam tidak bisa sholat berjamaah, sholat Id berjamaah baik di masjid maupun di lapangan terbuka karena memang kondisi pandemik yang belum memungkinkan kita untuk melakukan hal tersebut. Lalu seperti apa solusinya? Saudara-saudaraku, mayoritas ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama terutama pengikut Imam Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan bahwasanya boleh seseorang melakukan sholat Idul Fitri di rumah ya. Bahkan ketika di lapangan pun atau di masjid kita datang terlambat misalnya, karena bangunnya kesiangan, datang ke masjid datang terlambat. Kemudian apa? Imam sudah sholat, boleh kita di situ melaksanakan sholat 2 rakaat persis seperti yang dilakukan oleh imam ya, secara sendirian misalnya karena terlambat. Begitu juga di rumah. Nah, berdasarkan riwayat Anas bin Malik ya, bahwa beliau pernah sholat Id bersama dengan anggota keluarganya karena tidak memungkinkan untuk berangkat ke kota yang agak jauh dari rumah beliau waktu itu. Nah, seperti apa tata caranya sholat di rumah? Baik, sebelum saya sampaikan itu, ada beberapa hal yang sunnah untuk dilakukan sebelumnya ya. Nah, ini perlu diperhatikan nih, sejak malam takbir, sejak malam ini perbanyak kita membaca takbir, perbanyak. Kemudian besok hari disunahkan sebelum berangkat sholat Id, ya, itu mandi, ghusl ya. Seperti kita mandi janabah lah, atau seperti kita mandi di hari Jumat, basah semua. Itu, kemudian pakai baju, ya kalau ada yang bagus lah. Pakai wewangian, disunahkan. Kemudian sebelum berangkat kita juga disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Karena Idul Fitri itu sudah selesai puasanya, haram bahkan puasa di Idul Fitri. Nah, untuk menunjukkannya diantaranya pagi-pagi kita dengan berbuka Idul Fitri, kembali berbuka, kembali tidak berpuasa. Nah, makan kurma kalau ada. Kalau tidak ada kurma ya bisa makan yang lainnya. Nah itu, kemudian berangkat kita sholat ke masjid atau lapangan, disunahkan untuk mengambil jalan berangkat dan pulang berbeda. Dan disunahkan juga setelah sholat Id kita menyimak khutbah yang dibacakan oleh khatib setelah pelaksanaan sholat. Nah itu diantara beberapa sunnah yang perlu diperhatikan. Kemudian seperti apa sih tata cara sholatnya ketika kita di rumah? Sama ya, sama. Mulai waktunya juga sama, sekitar 15 menit setelah syuruk, setelah terbitnya matahari. Nah itu kita bisa melaksanakan sholat Id. Sebaiknya kalau sholat Idul Adha itu lebih ya, lebih awal, jangan terlalu siang karena ada ibadah lainnya itu untuk terkait dengan ibadah kurban. Jadi di sholat Idul Adha itu lebih awal dibandingkan sholat Idul Fitri. Tapi intinya sekitar 15 menit setelah syuruk itu diperbolehkan kita untuk sholat Id ya. Sampai kapan? Sampai sekitar 15 menit sebelum sholat zuhur kita masih diperbolehkan. Nah, kemudian niatnya seperti apa? Yang pakai usoli silakan usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau menjadi makmum, atau imaman lillahi ta'ala kalau jadi imam, atau lillahi ta'ala kalau sendirian misalnya. Tidak menggunakan usoli pun tidak apa-apa, dalam hati cukup saya mau sholat ya. Mau sholat Idul Fitri 2 rakaat menghadap kiblat. Sunnah karena Allah. Allahu Akbar misalnya. Boleh seperti itu.
membaca takbiratul ihram. Nah, setelah takbiratul ihram kita seperti biasa membaca doa iftitah. Ada banyak doa iftitah, silakan doa mana yang dihafal. Kalaupun tidak membaca doa iftitah, tetap salatnya syah karena bukan termasuk rukun ya. Setelah doa iftitah, kita tambah 7 takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tambah 7 takbir. Doanya apa? Nah, ada doa yang umum dibacakan, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh. Tambah lagi, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh. Tidak berdoa pun tidak apa-apa. Ya, misalnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak apa-apa. Kemudian setelah itu membaca suratul Fatihah. Selesai Al-Fatihah, kita membaca salah satu surat dalam Al-Quran. Sunnahnya Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawa walladzi qaddara fahada, sampai selesai. Kalau tidak hafal boleh surat apa saja. Surat yang pendek, misalnya hafalnya Al-Ikhlas, ya udah silakan Al-Ikhlas gitu kan. An-Nas silakan, enggak apa-apa. Seperti biasa ruku, berdiri i'tidal, sujud. Nah, kemudian setelah sujud, nah, berdiri kita masuk ke rakaat yang kedua ya. Nah, setelah takbir qiyam, setelah sujud berdiri Allahu Akbar ya. Dari sujud Allahu Akbar. Nah, itu udah takbir qiyam ditambah 5 lagi ya. Kalau tadi di rakaat pertama ditambah 7, di rakaat yang kedua ditambah 5. Nah, di luar takbir qiyam ya. Tambah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan mau baca doa, tidak membaca doa pun tidak apa-apa ya, di sela-sela antara takbir tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan Al-Fatihah. Nah, setelah Al-Fatihah boleh kalau hafal Al-Ghasyiyah ya. Suratnya Al-Ghasyiyah setelah Al-Fatihah. Kalau tidak hafal boleh surat apapun. Nah, sama selanjutnya sampai selesai, sampai salam. Nah, itu ingat dalam untuk sholat Id itu tidak ada azan ya, nggak ada azan. Jangan azan dulu, mungkin di rumah nih siapa yang azannya, siapa muadzinnya, nggak usah. Tidak ada azannya, tidak ada iqamah. Nah, jadi jangan nanti karena kita nggak paham, nak kamu yang jadi Bilalnya ya, yang baca azan dan iqamah, nggak usah. Tidak ada azan, tidak ada iqamah, dan tidak ada qobliyah, nggak ada ya. Oh, ini sebelum sholat Id qobliyah dulu, nggak ada. Ba'diyah juga tidak ada ya. Tidak ada. Jadi tidak ada iqamah, tidak ada azan, tidak ada qobliyah atau ba'diyah, tidak ada. Nah, setelah selesai, kalau bisa di rumah nih, ada yang bisa jadi khotib, silakan khutbah. Itu. Kalau tidak, nggak apa-apa. Toh itu sunnah ya. Jadi tidak apa-apa kita tidak tidak ada khutbahnya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat saudara-saudara semuanya. Mudah-mudahan corona ini segera berakhir. Insya Allah selalu ada hikmah dari setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.